Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, I'm Mrs. Afifah. In this opportunity, I would like to review some materials that have been presented by the presenters in the course of Introduction to General Linguistics. And our review today is focused on the topics of phonetics, phonology, morphology, and syntax. Okay, as usual, please let me explain in bahasa Indonesia. Oke, seperti yang telah kita diskusikan beberapa waktu lalu tentang linguistics. Apa itu linguistics? Kita telah belajar bahwasanya linguistics itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa. Ya, dan dalam linguistics itu dibagi menjadi dua, yaitu microlinguistics dan macrolinguistics. Dan yang ada di gambar ini, ya, di sini ada phonetics, phonology, morphology, syntax, semantics, pragmatics, discourse. Ini semua masuk dalam ranah microlinguistics. Dan nantinya akan menjadi pembahasan kita dan nantinya akan menjadi bagian dari pembahasan kita pada mata kuliah Introduction to General Linguistics. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu phonetics. Oke, what is phonetics? Phonetics is the general study of the characteristics of speech sounds. Ya, jadi fonetik itu adalah cabang dari ilmu linguistik yang fokusnya adalah pada karakteristik suara ujaran atau bunyi ujaran. Ya, jadi ini kata kuncinya, speech sounds. Ya, bunyi ujaran atau bunyi bahasa kita. Kemudian phonetics itu fokus pada beberapa area pembahasan. Yang pertama adalah articulatory phonetics, yaitu fokus pada how the speech sounds made, bagaimana bunyi ujaran itu terbentuk. Kemudian juga fokus pada acoustic phonetics yang berkaitan dengan sifat-sifat fisik dari ujaran, seperti gelombang suara di udara. Ini nantinya seperti halnya konsonan, vokal, diftong masuk dalam acoustic phonetics. Kemudian auditory phonetics berkaitan dengan persepsi si penerima ujaran, ujaran via the ear of speech sounds, ya. Jadi kita mendengarkan melalui telinga, ya, kita menerima bunyi itu melalui indera pendengar kita, yaitu telinga. Nah, ini yang akan menjadi ranah pembahasan dalam ilmu phonetics. Dalam ilmu phonetics ada istilah voiced and voiceless sound. Nah, apa itu voiced sounds and apa itu voiceless sounds? Ya, jadi voiced sounds di sini sudah tertulis bagaimana cara untuk menghasilkan baik bunyi voiceless maupun voiced. Ya, kalau voiceless di sini tertulis bahwasanya bunyi voiceless itu akan terjadi ketika pita suara tersebar, kemudian udara dari paru-paru akan melewatinya tanpa hambatan. Nah, bunyi yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai voiceless. Sedangkan voiced adalah bunyi yang dihasilkan ketika pita suara ditarik secara bersama, kemudian udara dari paru-paru
akan didorong secara terpisah seperti saat lewat. Nah, bunyi yang dihasilkan dengan cara ini disebut bunyi voiced. Dan cirinya atau perbedaannya adalah kalau bunyi voiced itu akan creating a vibration effect, ya, ada efek getarannya, ya, getarannya lebih keras daripada voiceless. Oke, kita lihat contohnya. Di sini ada contoh yang voiceless yang mana dan voiced yang mana. Bunyi di sini contoh bunyi voiceless yaitu p. Ya, coba kalian pegang tenggorokan kalian, ya, p. Kemudian kalian bandingkan dengan b. Nah, antara p dan b, nah di situ akan terasa mana yang lebih bergetar. Nah, itu disebut voiced, ya. Akan terasa lebih berat dan juga lebih bergetar, ya. P pada pet, pada pet, dan b pada bed. Nah, itu ya. Jadi bunyi voiced itu getarannya akan lebih terasa. Selain itu juga ada bunyi v pada view dan v pada view. Ya, itu ya. Jadi kalau kita pegang tenggorokan kita, ya, di situ akan terasa getaran v pada view itu akan lebih terasa daripada v pada view. Ya, kemudian tear, tear, dan dear, ya, itu bunyi voiced d akan lebih terasa. Su, zu, choke, joke, cap, gap, think, Louis, ya, itu ya, bisa kalian rasakan sendiri perbedaannya, ya, dengan cara memegang tenggorokan kita. Oke, itu perbedaan antara bunyi voiceless dan voiced. Oke, selanjutnya adalah place of articulation. Nah, di sini ada gambar di mana pengertian dari place of articulation itu adalah the location inside the mouth at which the constriction take place. Ya, jadi tempat di mana bunyi-bunyi itu dihasilkan. Ya, di sini ada gambar, ada beberapa jenis bunyi berdasarkan place of articulation-nya. Di sini ada bunyi dental, ya, tempatnya di sini, ya, labiodental, bilabial, alveolar, post-alveolar, palatal, velar, glottal. Nah, kita langsung saja fokus pada pengertiannya, ya, nanti sambil kita lihat tempatnya. Oke. Dental. These sounds are formed with the tongue tip behind the upper front teeth. Ya, jadi bunyi dental ini adalah bunyi-bunyi yang terbentuk dengan cara ujung lidah diletakkan di belakang gigi depan bagian atas, ya. Contohnya bunyi free, ya, bunyi f, free, dan teeth, ya. Coba kalau kalian bilang free, nah itu akan terasa ujung lidah kita berada di belakang gigi depan bagian atas, ya. Free, teeth, nah itu ya bunyi th, ya. Itu adalah bunyi dental. Nah, untuk gambarnya di sini, ya, jadi ujung lidah ini diletakkan di belakang upper front teeth kita, ya, akan menghasilkan bunyi yang tadi free teeth, ya, bunyi f itu. Kemudian labiodental. Labiodental ini adalah bunyi-bunyi yang terbentuk dari upper teeth, ya, gigi bagian atas, and the lower lip, ya, jadi perpaduan antara gigi bagian atas dan bibir bagian bawah, ya. Contohnya fat, bunyi f, ya. Kalau kita mengatakan f itu ada gigi bagian atas dan lower lip kita, bibir kita, ya. Fat, view, nah itu ya.
Kita lihat gambarnya ya. Jadi bibir bagian bawah dan gigi bagian atas, labiodental. Kemudian bunyi bilabial ya, bunyi yang dihasilkan dengan perpaduan dari upper and lower lips ya. Bunyi yang dihasilkan dengan memadukan bibir bagian atas dan bibir bagian bawah, yang dihasilkan dari perpaduan antara bibir bagian atas dan bibir bagian bawah. Ya, contohnya bunyi b, book ya. Kalau kita ngomong book, bunyi b itu adalah dihasilkan dari perpaduan antara bibir bagian atas dan bibir bagian bawah. Kemudian meet ya, bunyi m itu juga masuk dalam bilabial. Walk ya, walk, bunyi w itu juga dihasilkan dari perpaduan antara bibir bagian bawah dan bibir bagian atas ya. Kita lihat ada gambarnya, ini bilabial ya, sini tempatnya. Oke, selanjutnya adalah alveolar. Alveolar itu adalah these are sounds formed with the front part of tongue on the alveolar ridge. Ya, jadi bunyi yang dihasilkan dengan perpaduan antara front part of tongue ya, bagian depan dari lidah yang diletakkan di alveolar ridge. Alveolar ridge itu adalah bagian yang keras dan juga bertulang yang terletak di belakang dan bagian di belakang gigi atas, yang di bagian atas belakang gigi bagian atas ya. Jadi contoh bunyinya adalah top ya, bunyi T itu kalau kita menghasilkan bunyi T itu gigi bagian bagian depan lidah kita letakkan di alveolar ridge ya, top ya. Jadi alveolar ridge itu terletak di bagian belakang di atas gigi bagian atas ya, yang terasa keras dan bertulang itu ya. Jadi lidah ditempelkan di situ akan menghasilkan bunyi t. Contoh katanya top atau bunyi s ya, s, sit, atau z, zu. Itu bunyi-bunyi yang dihasilkan di yang bunyi-bunyi yang termasuk dalam alveolar. Oke, kita lihat gambarnya ya. Jadi lidah diletakkan di sini ya, dihasilkan di sini. Lidah ditempelkan di alveolar ridge, maka akan menghasilkan bunyi alveolar. Kemudian palatal, yaitu bunyi yang dihasilkan dari perpaduan antara lidah dan palate. Palate itu adalah langit-langit ya. Jadi contohnya adalah child ya, child atau shout, bunyi sh dan ch ya. Itu merupakan bunyi yang dihasilkan dari lidah diletakkan pada langit-langit, sh dan ch ya. Sh pada shout dan ch pada child. Kita lihat palatal. Nah, jadi letaknya di sini. Kemudian velar adalah sounds produced with the back of the tongue against the velum ya. Jadi dihasilkan dari perpaduan antara lidah bagian belakang yang bertemu dengan bagian belakang langit-langit, maka akan menghasilkan bunyi ke dan g ya. Contohnya pada cake, cook, car, give, go ya. Bunyi ke dan g di sini merupakan bunyi-bunyi yang dihasilkan dari bagian belakang lidah yang bertemu dengan velum, bagian belakang langit-langit ya. Kita lihat gambarnya.
velar. Jadi dihasilkan di sini ke dan ge. Nah, itu. Kemudian glottal. Glottal adalah bunyi yang dihasilkan tanpa penggunaan dari lidah dan other parts of the mouth, ya, dan bagian lain dari mulut. Tapi there is a space between vocal fold in the larynx, ya, in the larynx. Jadi bunyi yang dihasilkan di situ ada space antara lipatan vokal in the larynx di pangkal tenggorokan, maka akan menghasilkan bunyi ya, nah itu letaknya itu namanya glottal, ya. Have, house, ya. Jadi bunyi h itu terbentuk in a space between vocal fold in the larynx. Oke. Ya, ini di sini gambarnya. Have, house. Nah, itu termasuk dalam bunyi glottal. Oke, itu tadi place of articulation. Dan selanjutnya adalah manner of articulation. Manner of articulation ini adalah the way how the sound is pronounced. Ya, jadi bagaimana bunyi itu diucapkan. Ya, kalau place of articulation tadi tempat di dalam mulut di mana bunyi itu dihasilkan. Kalau manner of articulation itu adalah fokus pada the way, cara bagaimana suara bagaimana bunyi itu diucapkan, ya. Di sini ada beberapa jenis manner of articulation. Ada stops, ada fricatives, affricates, nasals, liquids, and glides. Nah, kalau stops itu yang bagaimana? Stops itu dengan cara stopping of the air stream very briefly, then letting it go abruptly. Ya, jadi dengan menghentikan aliran udara dengan sangat cepat, kemudian membiarkannya keluar dengan keras. Ya. Contohnya seperti apa? Kita bisa lihat di sini. Ya, jadi yang kita bahas ini tadi adalah konsonan, ya, bunyi-bunyi konsonan. Ya, jadi kalau yang bagian atas ini tadi adalah place of articulation-nya. Ya, jadi bagian mulut mana yang bisa menghasilkan bunyi-bunyi ini. Sedangkan manner-nya itu adalah ini stop, fricative, affricate, nasal, glide. Nah, untuk stop itu contohnya adalah bunyi peh, ya. Tadi kalau beh itu masuk dalam bunyi bilabial, ya, antara bibir atas dan bibir bawah, beh. Nah, itu manner-nya adalah stop, ya. Jadi dengan menghentikan aliran udara dengan cepat, dengan cepat, kemudian mengeluarkannya dengan keras. Nah, beh, itu contoh bunyinya. Kemudian yang kedua, fricatives. Fricatives ini caranya dengan almost blocking the airstream and having the air push through the very narrow opening. Ya, hampir menghalangi aliran udara dan kemudian menekannya melalui mulut terbuka yang sangat sempit, ya. Nah, contohnya di sini v, ya, itu manner-nya adalah fricative. Kalau place of articulation-nya masuk dalam labiodental. Ya. Kemudian affricates. Affricate itu caranya adalah combining a brief stopping of the airstream with an obstructive release which causes some friction. Ya, jadi dengan memadukan brief stopping of the airstream, ya, dengan memadukan antara brief stopping of the airstream dengan obstructed release, ya, yang dapat menyebabkan friction, gesekan. Contohnya di sini adalah bunyi affricate, ya, j dan j, ya, try, j, j. Nah, itu jadi manner-nya adalah affricate dan tempatnya adalah di palatal.
Kemudian bunyi manner nasals with the velum raised, preventing airflow from entering the nasal cavity. Ya, caranya dengan velum tadi adalah bagian belakang langit-langit itu dinaikkan, kemudian preventing airflow, mencegah aliran udara dari masuknya aliran udara itu ke nasal cavity, ya, atau rongga hidung. Jadi nantinya bunyinya contohnya adalah bunyi M, ya, bunyi M. Di sini ada beberapa tempat yang berbeda, yaitu M tempatnya di bilabial, kemudian tapi caranya adalah nasal. Kemudian N itu tempatnya di alveolar, ya, termasuk jenis bunyi alveolar, dan caranya adalah nasal. Nah, ini. Kemudian eng, ya, velar, dan mannernya adalah nasal. Kemudian selanjutnya liquids. The example is sound R at the beginning of red. It is formed with the tongue tip raised and curled back near the alveolar ridge. Jadi contoh bunyi R itu masuk dalam contoh manner of articulation liquids. Ya. Di sini R, red, R, dan place of articulationnya adalah palatal. Kemudian glides, the tongue in motion or gliding to or from the position of a vowel and are sometimes called semi-vowels. Ya, dengan posisi mulut gliding, meluncur dari posisi bunyi vokal dan kadang-kadang juga disebut sebagai semi-vowel, semi huruf vokal, gitu ya. Contohnya W. Nah, ini. Jadi mannernya itu adalah glide, W, place of articulationnya di bilabial, bibir atas, bibir bawah, dan juga Y, itu ya, itu masuk dalam manner glide dan place-nya di palatal. Oke, itu tadi place of articulation and manner of articulation. Dan fokus pada konsonan, bunyi-bunyi konsonan. Selanjutnya adalah bunyi vowels and diphthongs. Bunyi vowel atau dalam bahasa Indonesia adalah bunyi vokal. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia ada A, I, U, E, O itu ya. Kemudian diphthongs, kita lihat definisinya ya. Vowel sounds are produced with a relatively free flow of air. Ya, bunyi yang dihasilkan dengan aliran udara yang bebas secara keseluruhan. Ya, nanti contohnya nanti kita bisa lihat di slide selanjutnya. Untuk diphthongs, diphthongs adalah combination of two vowel sounds. Ya, jadi kombinasi antara dua bunyi vokal. Ya. Contohnya di sini, ya, sini boy, perpaduan antara bunyi vokal A dan I, boy, I, my pie, nah itu ya, jadi perpaduan antara dua bunyi vokal I. Kemudian juga ada contoh di sini A, ya, perpaduan antara bunyi E dan I, ya, bait, ate, great, late, say. Nah itu masuk dalam bunyi-bunyi diphthong. Sebenarnya masih ada contoh yang lain, namun ini yang saya ambil dua bunyi ini, ya. Kemudian ini contoh dari bunyi vowel tadi, ya. Jadi kalau di bahasa Indonesia itu ada A, I, U, E, O. Kalau dalam bahasa Inggris ada yang bunyinya seperti stay. Nah itu agak ke E ke I, tapi bukan diphthong ya, stay. Nah itu dihasilkan di sini ya. Jadi kalau close ini front ini depan ya, front di mulut bagian depan.
Kemudian close ini cara ngomongnya, cara mengucapkannya itu mulut tertutup ya. Jadi akan menghasilkan bunyi i ya. Contoh pada kata it. Nah, itu front close ya, front close vowel. Kemudian bitter yaitu agak near close, agak sedikit tertutup dan letaknya masih di depan. Kemudian ada bunyi misalnya di sini kingdom. Nah itu terletak di bagian tengah dari mulut kita. Kemudian cara mengucapkannya setengah menutup, setengah terbuka. Kingdom, ya kingdom. Kemudian kalau yang terbuka dan misalnya di sini back, bagian belakang dari mulut dan cara mengucapkannya terbuka seperti bunyi a, father ya. Father itu ya, ada pembagiannya tadi seperti halnya tadi ya, place of articulationnya dan caranya. Ini untuk vowel atau bunyi vokal ya, a, i, u, i, u. Itu kalau dalam bahasa Indonesia a, i, u, i, u. Kalau dalam bahasa Inggris seperti ini tadi, ada yang E-nya berbeda jenis ya, ada yang stay, ada yang kingdom, ada yang kalau O itu ada yang poor, ada show, kemudian ada yang round, kemudian A itu juga ada yang major, ada yang agak sedikit ada E-nya, major, ada yang father. Nah, seperti itu. Ini bunyi-bunyi vokal. Oke, itu tadi fokus pembahasan kita tentang ilmu phonetics ya. Jadi ilmu phonetics fokus pada characteristics of speech sounds ya. Nah, kalau phonology itu merupakan salah satu cabang dari ilmu linguistik juga yang essentially the description of the systems and patterns of speech sounds in a language. Ya, jadi sebenarnya masih sama-sama fokus pada phone, bunyi ya. Tapi kalau yang tadi itu lebih pada how to produce sound ya. Tapi kalau untuk phonology ini fokus pada systems and patterns of speech sounds. Nah, yang menjadi fokus pembahasan dalam phonology itu adalah phonology is concerned with the abstract or mental aspect of the sounds in language rather than with the actual physical articulation of speech sounds. Ya, jadi lebih pada aspek mentalnya atau aspek abstrak. Itu tadi sistem atau polanya. Kemudian juga disebutkan bahwa phonology is concerned with the abstract set of sounds in a language that allows us to distinguish meaning in the actual physical sounds we see and hear. Nantinya akan berpengaruh pada makna dari bunyi yang kita ucapkan itu. Ya, jadi intinya kalau phonology itu fokusnya pada system and patterns of speech sounds. Oke, mari kita lihat contoh-contohnya. Di sini dalam ilmu phonology kita akan membahas hal-hal yang akan kita bahas ada antara lain fonem, phone, allophone. Oke, mari kita bandingkan atau kita pelajari satu persatu. What is phoneme? Ya, phoneme untuk lebih simpelnya kalian lihat pada poin ketiga ini ya. Phoneme is the smallest unit of sound in speech. When we teach reading, we teach children which letters represent those sounds. Ya, jadi phoneme itu adalah unit terkecil dari bunyi dalam ujaran kita. Ya, misalnya bunyi head. Ya. Head itu terdiri dari bunyi h, h, e,
ya, vokal e dan t. Nah, jadi bunyi head itu terdiri dari 3 phonemes ya, h, e, he, e dan t. Nah, ini yang dimaksud phoneme. The smallest unit of sound in speech. Ya. Kita bandingkan dengan phone ya. Nanti akan lebih paham lagi tentang phoneme kalau kita bandingkan dengan phone. Ya, jadi remember that we defined a phoneme as the smallest unit that distinguishes meaning between sounds in a given language. However, a phoneme is really the mental representation of a sound, not the sound itself. The phoneme is the part that is stored in your brain. When you actually produce a sound, you are producing a phone. Ya, jadi phoneme dan phone itu kalau perbedaannya ya, kalau phoneme itu is really the mental representation of a sound. Ya, jadi masih ada di otak kita ya. Jadi tadi contohnya tadi ya, head itu terdiri dari bunyi h, dan t ya. Itu phoneme yang ada di pikiran kita ya. Tapi kalau yang kita ucapkan head, h, t, nah itu disebut phone ya. Jadi phone itu Nah, kita lihat di poin ketiga ini ya. Jadi phone itu the actual sound part that you can hear ya. Jadi kalau saya bilang nah itu berarti phone. Ya itu phone. Phone ya. Tapi ya phone. Kalau phoneme itu yang masih ada dalam bayangan kita ya. The smallest unit that distinguishes meaning between sound in a given language. Ya, jadi smallest unit yang bisa membedakan arti. Ya, maksudnya membedakan arti di sini kalau kita ganti bunyi h, ya. Tadi kan head itu kan h, dan t. Kalau kita ganti yang tengahnya itu ya dengan i, hit, pasti akan berbeda maknanya. Nah, itu fonemnya yang kita pikirkan di otak kita. Kalau yang actual sound itu disebut phone ya. Untuk phone itu ditandai dengan bracket ya. Jadi bunyinya diletakkan di bracket ya, kurung ya, di sini ke. Ini berarti phone. Kalau phoneme itu diletakkan di slash ya, di garis miring, di slashes, di antara dua garis miring. Itu phoneme ya. Oke, selanjutnya allophone. What is allophone? Allophone is a phonetic variant of a phoneme in a particular language. Ya, jadi allophone itu adalah variasi fonetik dari fonem di bahasa tertentu. Contohnya, the sound in the word tar is normally pronounced with a stronger puff of air than is present in the sound in the word star. Ya, jadi bunyi t pada tar dan t pada star itu adalah allophone. Kenapa? Karena bunyi t pada tar itu berbeda, sebenarnya berbeda kalau kita analisis secara mendalam ya. Jadi bunyi tar itu akan lebih kuat, tekanan udaranya akan lebih kuat, hembusan udaranya akan lebih kuat daripada star yang bunyi T yang ada pada kata star. Nah, itu bunyi T ini disebut allophone ya. Jadi phonetic variant of a phoneme ya. Jadi tadi ada phoneme ya, kemudian ada variannya. Nah, varian itu disebut allophone. Oke, selanjutnya adalah morphology. What is morphology? Morphology is a branch of linguistics that primarily concerned with the internal structures of words. Ya, jadi fokusnya atau kata kuncinya adalah structures of words. Ya,
Ya, jadi ilmu yang mempelajari cabang dari linguistik yang mempelajari tentang internal structures of words, fokus pada kata. Ya. Dan dalam morfologi ada istilah morfem dan morfem. Okay, what is morfem? Morfem is a minimal unit of meaning or grammatical function. Ya, jadi bagian terkecil dari makna atau fungsi grammatical. Unit of grammatical function include forms used to indicate past tense or plural, for example. Jadi langsung aja kita lihat pada contohnya morfem itu seperti apa. Di sini ada kata tourist, ya. Ada kata tourist. Tourist itu bisa dikatakan bahwa tourist itu terdiri dari 3 morfem. Apa saja morfem yang terletak pada kata tourist itu? Yang pertama yaitu tour, ya. Tour itu it marks doing something, ya. Jadi tour itu bepergian, ya. Jadi mengarah ke kata kerjanya. Kemudian morfem yang kedua adalah is, ya, tourist. Kalau tour itu ditambah is, ya. Jadi is itu it marks person who does something. Jadi kalau ditambah tourist maka menjadi orang yang bepergian. Yang menyebabkan artinya berubah menjadi orang yang bepergian itu karena adanya morfem is, ya itu ya. Kemudian yang ketiga di sini ada s di bagian belakangnya, bagian belakang sendiri, ya, s. Ini akan menyebabkan teridentifikasinya grammatical function. Ya, jadi indicates plural, ya. Jadi tourist itu terdiri dari 3 morfem, yaitu morfem tour, is, dan s yang menunjukkan grammatical function-nya. Oke, untuk lebih jelasnya di sini kita lihat lagi adanya jenis-jenis morfem, ya. Jadi morfem itu terbagi menjadi 2, yaitu free morphemes and bound morphemes. Dan free morphemes itu masih dipisah lagi atau dibagi lagi menjadi 2, yaitu lexical morphemes and functional morphemes. Kemudian bound morphemes terdiri dari derivational morphemes and inflectional morphemes. Oke, kita bahas satu persatu, sekalian juga contoh-contohnya. Oke, free morphemes are morphemes that can stand by themselves as single words. Jadi, free morphemes itu adalah morfem yang dapat berdiri sendiri sebagai kata single, ya. Jadi bisa berdiri sendiri dan sudah bermakna seperti itu. Contohnya kata open, tour, eat. Nah, itu masuk dalam free morphem. Kalau bound morphemes are morphemes that cannot normally stand alone and are typically attached to another form. Ya, jadi kalau bound morphem itu tidak bisa berdiri sendiri, maksudnya kalau berdiri sendiri itu masih belum bermakna, ya, masih belum ada maknanya dan tidak bisa berdiri sendiri, harus digabungkan dengan free morphem. Ya, contohnya tadi seperti halnya is tadi, ya, yang menunjukkan orang, tapi kalau tidak digabung dengan morfem yang lain maka tidak bisa, ya. Di sini juga ada awalan re, ya, reuse, harus digabung dengan morfem yang lain. Juga ada it, ed, ya, yang menunjukkan grammatical function past tense. Juga ada s yang menunjukkan grammatical function plural. Nah, itu masuk dalam bound morphemes. Nah, kemudian ini tadi, ya, free morphem, bound morphem. Kalau free morphem bisa berdiri sendiri, kalau bound morphem harus digabung dengan free morphem, tidak bisa berdiri sendiri. Nah, free morphem itu ada 2, lexical and functional morphem. Oke, lexical morphem.
set of ordinary nouns, adjectives, and verbs that we think of as the words that carry the content of the messages we convey. Ya, jadi bisa berupa nouns, adjectives, atau verbs yang sudah membawa makna tersendiri ya. Misalnya girl itu masuk dalam nouns, man juga noun, house juga noun, tiger juga noun, set adjective, long juga adjective, verb itu misalnya tour atau read atau eat. Nah, itu masuk dalam lexical morpheme. Kalau functional morpheme, set of functional words in the language such as conjunctions, prepositions, articles, and pronouns. Ya, jadi kalau conjunctions, prepositions, articles, pronouns itu masuk pada functional morpheme. Nah, contohnya and, conjunction ya, but, conjunction, when, because, preposition, on juga preposition, near juga preposition, above, in, the, atau pronouns, it, she, he. Nah, itu ya. Jadi lexical morphemes and functional morphemes itu merupakan jenis dari free morphemes yang bisa berdiri sendiri. Kemudian kalau jenisnya bound morphemes itu adalah derivational and inflectional morphemes. Jadi kalau derivational morpheme itu adalah set of bound morphemes that are used to make new words or to make words of a different grammatical category from the stem. Ya, jadi kalau di sini contohnya adalah nurse ya. The addition of the derivational morpheme nurse changes the adjective good to the noun goodness. Jadi tadi seperti disampaikan bahwa kalau bound morpheme itu harus digabung dengan free morpheme. Ya, jadi di sini contohnya derivational morpheme nurse kalau dipadukan dengan free morpheme good, maka akan kalau digabung menjadi goodness, maka akan merubah akan membuat new words atau juga merubah jenis part of speech-nya atau kategorinya ya. Yang awalnya good itu adjective, kalau ditambahin ness menjadi goodness, menjadi noun. Sehingga membentuk kata baru. Ya, paham ya? Jadi derivational morpheme itu seperti itu. Contohnya adalah ness. Kemudian inflectional morpheme yaitu set of bound morphemes that are used to show if a word is plural or singular, if it is past tense or not, and if it is a comparative or possessive form. For example, ini ya, jadi inflectional itu menunjukkan bahwa morfem itu akan menjadi plural atau singular, past tense atau yang lain, dan juga apakah comparative atau possessive. Ya, contohnya di sini, James' two sisters are really different. Ya, jadi kata as di sini ya, bukan kata, morfem as di sini masuk dalam morfem inflectional morfem. Ya, jadi menyebabkan sister yang free morfem sister yang awalnya singular, kalau ditambah morfem inflectional kalau ditambah inflectional morfem s ini akan menjadi plural. Ya, ini jadi contohnya inflectional morfem itu yang s ini. Atau Jakarta is larger than Bangkalan. Ya, ini yang jadi contoh inflectional morfemnya adalah r-nya ini. Ya, menunjukkan bahwa it is a comparative. A comparative or possessive. Nah, kalau possessive yang contoh nomor 1 ini bunyi s, morfem s di sini ya, James. Nah, ini menunjukkan possessive. Nah, ini contoh dari inflectional morphemes. Oke, selanjutnya morph and allomorph. Ya, tadi kalau dalam phonology tadi ada phone, ada
phoneme, ada phone, ada allophone. Nah, hampir mirip-mirip sebenarnya ya. Jadi kalau a morph is a meaningful group of phones that cannot be subdivided into smaller meaningful unit. Ya, jadi contohnya adalah cats ya. Morpheme cats itu consists of morph cat and s. Ya. Jadi meaningful group of phones that cannot be subdivided into smaller meaningful unit. Ya, jadi lebih pada ininya apa ya? Bunyinya ya, bunyinya. Ya. Jadi kata cats itu terdiri dari bunyi cat and s ya. Kalau weaknesses terdiri dari morph weakness and s. Jadi meaningful group of phones ya, sekelompok bunyi yang bermakna that cannot be subdivided into smaller meaningful unit, yang tidak bisa dibagi lagi menjadi unit yang bermakna yang lebih kecil. Nah, ini sudah yang paling kecil ya, cat. Nah, bunyi cat dan s itu masuk dan akan morph cat and s itu akan membentuk kata cats atau weaknesses, terdiri dari morph weakness and s. Jadi fokus pada kalau morph itu bunyinya ya, bentuk fisiknya itu, bunyi yang kita ucapkan atau di sini dituliskan ini ya. Kemudian what is allomorph? Allomorphs are different forms of the same morpheme or basic unit of the meaning. Ya, jadi hampir mirip dengan allophone tadi ya, variasi dari fonem. Kalau allomorph itu variasi dari morfem. Ya, jadi di sini contohnya adalah morfem s ini ya. Jadi bound morfem. Morfem s ini kalau dibunyikan itu ada 3 variasi ya. Jadi pada cats itu bunyinya S biasa. Kalau pada dogs ya itu akan agak Z gitu ya, dogs ya. Kalau boxes ya itu akan ES-nya akan berbunyi is ya, boxes ya, dogs, cats. Nah, itu variasi dari the same morpheme. Oke, selanjutnya adalah syntax. What is syntax? Syntax is a branch of linguistics that concentrates on the structure and ordering of components within a sentence. Ya, jadi di sini kata kuncinya adalah structure and ordering components within a sentence. Ya, susunan dalam kalimat ya. Cabang dari ilmu linguistik yang fokusnya adalah pada susunan kalimat. Ya, jadi kalau fonetik tadi how to the characteristics of speech sounds, kalau phonology focus on systems and patterns of speech sounds, kalau morphology focus on words, kalau syntax focus on the structure of sentence. One of the most important concepts proposed by Noam Chomsky is the concept of surface structure and deep structure. Jadi dalam sintaks itu ada istilah surface structure ya, dan juga ada deep structure. Nah, surface structure itu is actually produced structure. It refers to the sentence as it is pronounced and written. Ya, jadi yang tertulis dan juga diucapkan itu ya, kalimat yang tertulis atau yang diucapkan yang nyata itu adalah surface structure.
Kalau deep structure is the abstract structure that allows the native speaker of language to know what the sentence means. Ya, jadi lebih mengarah ke maknanya ya, makna kalimatnya. Oke, contohnya di sini. It may be said that deep structure expresses the semantic contents of the sentence, whereas the surface structure of the sentence determines its phonetic form. Ya, jadi yang berwarna kuning ini adalah surface structure-nya ya. Jadi di sini ada contoh Charlie broke the window. The window was broken by Charlie. Charlie is someone who broke the window. Was the window broken by Charlie? Nah, di sini ada beberapa jenis kalimat ya. Dan kalimat itu sebenarnya inti maknanya itu sama ya. Jadi inti maknanya itu ada seseorang yang bernama Charlie yang merusak jendela ya. Baik itu nomor 1, Charlie broke the window. The window was broken by Charlie. Nah, itu maknanya sebenarnya sama ya. Charlie is someone who broke the window. Was the window broken by Charlie? Nah, itu sebenarnya maknanya sama, yaitu Charlie itu merusak jendela. Nah, maknanya yang sama ini ya, itu disebut deep structure. Tapi kalau ini yang variasi yang Charlie broke the window was broken by Charlie. Dan nomor 3 dan 4 ini disebut surface structure ya. Jadi kita bisa ini kreativitas sentencesnya ya. Jadi dari keempat sentences ini sebenarnya maknanya sama. Nah, maknanya itu yang disebut deep structure ya. Intinya adalah Charlie broke the window ya. Ada seseorang yang bernama Charlie yang telah merusak jendela. Itu deep structure. Kalau yang kuning-kuning ini disebut surface structure. Oke, dalam sintaks juga terkenal dengan istilah tree diagram. Tree diagram ini adalah the most common way to create a visual representation of syntactic structure. Jadi untuk mengetahui visual representation ya, bentuk visual dari susunan kata itu seperti apa ya, kita bisa menggunakan tree diagram. Nah, sebelum kita membuat dan juga membaca dan memahami tree diagram, kita harus memahami dulu karena di situ menggunakan abbreviation atau singkatan-singkatan ya. Jadi kita harus mengetahui bahwa S itu singkatan untuk sentence, N itu noun, kata benda, V verb, kata kerja, art, ART, article ya, seperti the, seperti a, noun phrase, NP, verb phrase, VP, adjective, ADJ, pronoun, pro, PN, proper noun, adverb, ADV, preposition, verb, PP, prepositional phrase. Nah, jadi kita harus familiar dengan singkatan-singkatan ini sebelum membuat tree diagram atau membaca atau memahami tree diagram ya. Nah, di sini contohnya. Misalnya saya ingin mengetahui visual representation of the girl. Nah, the girl ini disebut apa? Noun phrase ya. Terdiri dari apa di sini? ART, article, and noun. Ya, artikel the dan noun kata benda girl. Ya, noun phrase itu terdiri dari article and noun. Ya, itu. Ini bukan kalimat ya. Dan kalau untuk kalimat contohnya the girl saw a dog. Ya, di sini the girl saw a dog itu sentence-nya kalau kita rincikan, jadi sentence itu terdiri dari noun phrase dan verb phrase. Noun phrase-nya dirincikan lagi
menjadi article and noun yang nantinya turun di sini ya. Artikelnya apa? The. Kemudian nounnya apa? Girl. Ya, ini subjeknya ya. Subjeknya ini adalah noun phrase. Kemudian verb phrase-nya terdiri dari verb yaitu saw dan ini objeknya berupa noun phrase juga. Noun phrase yang terdiri dari artikel a dan noun dog. Ya, jadi ini bentuk visual representation dari kalimat the girl saw a dog. Masih ada contoh satu lagi yaitu you saw it. Ya, ini kalimat ya, you saw it. Nah, kita pecah lagi. Sentence ini dipecah menjadi noun phrase dan verb phrase. Noun phrase-nya berupa pronoun, ya, pronounnya yaitu you. Kemudian verb phrase terdiri dari verb dan noun phrase objeknya ya, kalau istilahnya objek verb di sini saw dan objeknya it yaitu noun phrase, jenisnya adalah pronoun it. Nah, ini jadi bentuk visual representation of you saw it. Ya, itu ya contoh simpelnya. Oke, kemarin kalau ada yang bertanya hubungan antara syntax and grammar itu apa? Ya, sebenarnya sangat berhubungan erat. Ibaratnya syntax dan grammar itu adalah seperti hubungan antara parent and child, ya, orang tua dan anak. Ya, jadi kalau grammar providing the structural rules that syntax and other concepts must follow. Ya, jadi grammar itu menyediakan atau membuat peraturan-peraturan yang struktural yang mana juga harus diikuti oleh syntax dan konsep-konsep yang lain. Jadi ibaratnya seperti parent and child, gitu ya. Grammar itu parentnya dan child itu syntaxnya. Jadi kalau lebih simpelnya seperti itu. Ya, okay, I think it's enough for my explanation. Thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.